Nah, ini warga kita ada di websitenya tiketkapaltradisional.com. Kalau ente warga pada mau naik kapal tradisional buat ke Pulau Seribu, Kepulauan Seribu ya, tinggal ke website ini aja. Ketika jadi mesin pencarian itu Oka Pulau Seribu atau langsung tulis tiketkapaltradisional.com. Tapi jangan lupa harus bikin akun dulu ya. Kenapa? Karena QR code-nya dikirim ke akun ente warga. Nah, kalau nanti mau berangkat tinggal pilih tanggal keberangkatannya aja. Ini kita mau berangkat tanggal berapa, tapi pulangnya belum ada ya. Jadi sekali jalan nanti kembalinya bisa beli di pelabuhan. Tinggal masukkan berapa orang yang akan pergi, penumpangnya masukin berapa. Pilih pulau, pulau apa aja yang jadi tujuan warga. Silakan pilih kapal. Nah, kalau minus begini nih, minus begini artinya udah tidak tersedia kursinya, alias full, penuh. Nah, cari lagi kapal lain. Ya, kayak gini ada tuh. Lalu tampilkan, nah totalnya 225.000 atau dibagi 3 sekitar 75.000 rupiah. Nah, halaman selanjutnya adalah masukkan identitas para penumpang. Semuanya masukin deh, jangan kagak. Masukin semuanya yang lengkap. Nanti habis itu selanjutnya akan diarahkan ke halaman pembayaran. Di halaman pembayaran ada beberapa metode pembayaran dari bank atau dari dompet digital. Nanti tinggal ente pilih aja dah yang mana yang gampang menurut ente. Setelah dari pembayaran nanti ente akan dikirimkan QR code untuk masuk ke dalam pelabuhan Muara Angke. Nah, kayak gini nih model QR code-nya. Nanti ini akan di-scan di pintu masuk pelabuhan Muara Angke. Saya berangkat dari rumah di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, jam 6 pagi kalau nggak salah pakai taksi online. Supaya gampang nggak ribet karena saya bawa barang banyak banget. Tadi saya habis scan QR code di pintu masuk keberangkatan Pelabuhan Muara Angke. Tapi mohon maaf nih warga, prosesnya nggak kerekam. Jadi sekarang kita langsung aja naik ke atas, nanti habis itu kita turun lagi ke dermaga. Kita udah nyampe di atas dan ini ada petunjuk arahnya ya. Kiri ke arah kapal tradisional, kanan ke arah kapal di sub. Dan ini adalah ruang tunggunya di Pelabuhan Muara Angke. Ini luas dan lega. Tapi seingat ayah dulu ya, dulu itu awal tahun 2025 masih satu jalur, masih jadi satu jalur. Semuanya keluar lewat pintu sebelah kiri ini, ya yang di depan ini nih. Semuanya masih lewat sini. Tapi sekarang udah dipisah nih jalurnya nih. Ya kalau gitu sekarang kita turun aja yuk ke dermaga. Let's go. Nah, kita udah ada di dermaga nih warga. Nih kita mau jalan ke tempat kapalnya. Kalau nggak salah di ujung sono nanti mentok belok kanan. Nanti kita lihat aja kapalnya yang ada di sebelah mana ya. Kita jalan dulu ke depan sana, oke. Ini tempat kapal tradisionalnya nih warga nih tuh. Sekarang udah jam 7:05. Aye rencananya mau nyari tempat di dek atas ya. Enak soalnya kena angin sepoi-sepoi pas lagi perjalanan. Kapal kita namanya KM Satria Express. Kalau nggak salah di ujung tuh. Kayaknya yang di ujung sana dah tuh. Yuk, coba kita lihat ya. Mudah-mudahan masih dapat di dek atas ya. Kalau nggak ya udah kita turun ke dalam. Kita nggak bagian di atas nih warga. Jadi kita turun ke bawah. Tuh di bawah aja udah penuh juga tuh. Udah rame. Padahal tadi baru jam 7 ya. Nah gini dah nih tuh. Nanti kita berangkat kurang lebih jam 8. Kita sampai juga di Pulau Pari nih warga. Ini pelabuhan Pulau Parinya bagus ya. Habis itu kita lanjut naik bentor ke Pantai Pasir Perawan. Ongkosnya Rp5.000 per orang.
kita ke Pantai Pasir Perawan. Malam ini kita mau buka tenda di sana. Malam ini kita camping di Pantai Pasir Perawan. Kalau udah nyampe Pantai Pasir Perawan, jangan lupa ente warga registrasi dulu nih di pintu masuk nih. Sebelum masuk Pantai Pasir Perawan, ente registrasi dulu. Biayanya Rp20.000 per orang per malam. Ya, nanti di sini juga dijelasin nih peraturan selama ente camping di Pantai Pasir Perawan. Dan enaknya lagi kalau kita camping itu kita nggak perlu bayar masuk ke pantai. Jadi kita kalau yang camping itu udah bebas nih keluar masuk gitu. Nah itu adalah area campingnya. Nah ente warga kalau mau nyari colokan kabel atau mau nyarger handphone apa segala macem, ente bisa ke warung-warung yang ada di sekitar Pantai Pasir Perawan ya. Ini kelihatannya ramai bener nih karena lagi musim liburan. Oh ya di sini juga disediain lampu nih, ditarik kabel. Jadi ente warga nggak perlu khawatir kegelapan di sini udah banyak lampu. Ente jadi warga kalau mau buka tenda cari aja yang ada di depan lampu kalau mau terang ya. Tuh. Kita diriin tenda dulu dah kalau begitu ya. Habis diriin tenda kita istirahat dulu nih ngaso dulu kita sambil ngeliat pemandangan pantai. Ini air lautnya lagi surut nih. Ya, biasalah kalau pagi sampai siang tuh biasanya emang surut ya. Suasananya enak bener nih buat ngaso, nikmatin angin ya kan, bengong sambil ngopi. Tuh, lihat air laut, lihat ombak kecil-kecil. Ini ombaknya kebetulan lagi nggak terlalu gede ya. Enak banget dah hidup kayak gini dah. Nggak berasa udah sore aja nih warga nih. Keenakan main ya kan. Tahu-tahu udah mau terbenam mataharinya tuh. Lihat sunset dari pinggir laut tuh enak bener dah. Ini air lautnya juga udah mulai naik ya. Tuh. Oh iya, Aing mau ngasih informasi tiap sore jam setengah 6 itu nanti akan dibunyikan sirine di Pantai Pasir Perawan Pulau Pari ini ya. Itu tujuannya untuk apa namanya memanggil para pengunjung supaya menyudahi waktu bermainnya gitu. Nanti soalnya lama-lama kan air lautnya semakin tinggi, nanti takutnya apa namanya kesulitan untuk kembali ke pantainya gitu. Habis itu kita lanjut mau sholat. Ini ada musolanya ya warga ya. Lokasinya ada sebelum pintu masuk pantai nih di sebelah kanan. Ini musolanya lumayan bersih nih. Tuh, dijaga kebersihannya. Tempat wudhunya ada di belakang situ tuh. Nah, ini tempat wudhunya. Di sekitar musola itu juga ada toilet buat ente warga yang mau bilas atau mandi, buang air kecil. Tapi untuk pemakaian toilet ini dikenakan tarif ya. Untuk mandi 5.000, buang air besar itu 3.000, buang air kecil 2.000. Begitu. Nah, ini warga. Buat ente yang mau naik kapal di sub, Ayah mau ngasih tips dan trik buat war tiket di jaketboot.bankjakarta.co.id sampai salah dah tuh. Nah, ini adalah halaman awal websitenya kayak begini ya. Di sini ada beberapa jalur. Nah, tuh, ada beberapa jalur. Ini mau buat contoh aja nih ya. Misalkan Ayah pilih jalur 2 gitu kan, terus lanjut isi data. Nah, data ada asal, ada tujuan tuh. Misalkan pilih dari Muara Angke asalnya tujuannya ke Pulau Pari, ya kan? Keluar tuh harga tiketnya. Di sini maksimal cuma bisa beli buat 2 orang aja. Lanjut isi data, tipsnya adalah siapin dulu semua datanya, nama, nomor KTP, tanggal lahir, nomor handphone, semua catat di HP, biar tinggal copy paste, biar nggak kelamaan gitu. Kalau perlu copy dulu, nanti baru udah masuk baru dipaste sekalian di sini. Lanjut, isi verifikasi keamanan, tulis kode captcha. Gede kecilnya harus sama ya, apa yang tertera di layar. Jangan sampai salah, jangan sampai beda. Tulis sesuai apa yang tertera di layar. Habis itu lanjut di sini ada buat kris.
Nah, di sini triknya adalah ketika nanti habis ente klik nih buat kris terus nongol tulisan merah, itu artinya gagal, tiketnya habis. Triknya adalah ente jangan pernah keluar dari halaman ini atau nge-refresh halaman ini ya. Kenapa? Karena kalau sampai ente keluar, ente dapat masuk lagi, masukin data lagi, masukin captcha lagi, lama. Mendingan ente tetap di sini buat kris. Nanti kalau gagal dia akan nge-refresh, masukin captcha-nya lagi, buat kris lagi, terus gitu sampai berhasil. Emang butuh kesabaran dan keberuntungan. Aja nyoba sampai sejam. Serius. Nyoba sampai sejam baru bisa dapat. Gitu. Triknya adalah kayak gitu. Jangan pernah keluar dari halaman ini. Itu aja tips dan trik dari Ayah buat war tiket di jaketboot.bankjakarta.co.id buat ente yang pengen nyoba naik kapal Dishub. Oh iya, tambahan dari Ayah nih. Biasanya kondisi war tiket itu ada di musim liburan, libur panjang, atau di akhir pekan. Gitu warga. Lah coba itu matahari terbitnya bagus banget. Ya kan, kapan lagi bisa ngelihat sunrise dari depan tenda? Tuh. Hari ini Ayah rencananya mau snorkeling, tapi sebelum jalan Ayah mau muter-muter di sekitaran pantai dulu bentar sambil ngeliat-ngeliat. Rencananya hari ini Ayah mau berangkat snorkeling itu jam 8. Semalam sudah janjian sama Pak Selamat. Nanti rencananya Ayah sama keluarga diajak sama Pak Selamat itu snorkelingnya di sekitaran Pulau H. Habis snorkeling nanti mau diajak ke Pulau Karangkudus. Pak Selamat bilangnya sih Pulau Kudus gitu. Nah, ini adalah lokasi perahu dari Pak Selamat. Lokasinya cukup unik karena nggak ada di dermaga atau di pantai Pasir Perawan. Ente bisa lihat di peta tuh, lokasi perahunya di situ. Di depannya itu adalah Pulau Karangkudus atau Pulau Kudus ya, tuh yang di depan itu. Jadi di sini Pak Selamat parkirin perahunya nih. Nah, ini perahunya nih. Tuh. Nanti kita naik ini buat snorkeling. Sampai juga kita di spot snorkelingnya, lautnya lagi tenang, asik. Nah, oh iya warga, Ayah kasih tahu Pas Selamat itu nyiapin segala sesuatunya itu proper banget ya. Mulai dari pelampung, terus apa namanya snorkel, semuanya disiapin. Kita diarahin sama beliau buat pakai yang bener. Untuk gerakannya harus tenang, kayak gimana kita diarahin semuanya sama Pak Selamat. Karena beliau itu pernah megang sertifikat dari POSI, Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia. Gitu dah. Ini anak Ayah aja nih ya, yang tadinya masih agak takut-takut buat turun, diajarin sama Pak Selamat itu jadi alhamdulillah berani tuh. Ya kan, liatin aja tuh, jadi nggak takut lagi, jadi tenang gitu. Ikan-ikan di sini juga kayaknya udah kenal sama orang ya, soalnya tadi pas Aye baru nyampe masih di atas perahu itu ikan udah pada nyamperin. Jadi kayaknya kayak udah sering buat interaksi sama manusia gitu, ikan di mari gitu ya. Ini ramai banget tuh, ente lihat aja sendiri. Modal roti sekepelan dikit doang udah pada ngumpul tuh. Set dah, kayak mau warisan ya. Mana cakep banget lagi dah.
Habis puas snorkeling, kita diajak lagi sama Pak Selamet untuk ke Pulau Kudus. Nah, kita sekarang lagi menuju ke sana nih warga. Di Pulau Kudus itu bintang lautnya masih banyak warga. Ada bintang laut, pasirnya masih putih. Nah, penampakannya begini nih kalau airnya lagi surut, kayak bukan di Indonesia. Emang kita nggak ke pulaunya, pulaunya tuh yang ada di depan sana tuh. Kita cuman mampir di sekitarannya aja, karena perahunya Pak Selamat itu nggak bisa ke sana, jadi kita di sekitarannya aja. Di sini masih ada beberapa hutan mangrove, pohon mangrove ya. Bintang lautnya banyak, pasirnya masih putih. Emang kalau di kamera sih kayaknya biasa aja gitu ya, kalau dilihat dari video aja. Tapi ente harus datang lihat langsung karena aslinya itu beda banget. Itu kayak bintang laut tapi kayak udah mati ya. Ini nih bintang laut nih. Ambil. Dicuci dulu kak. Kurang, masih ada pasir-pasirnya dia. Nah, ya udah nih. Ya. Lihat. Sekarang Aye lagi ada di dermaga dekat pelabuhan utama Pulau Pari. Setelah malam pertama, Aye sama keluarga buka tenda, kita camping di Pantai Pasir Perawan. Malam kedua ini Aye sama keluarga mau buka kamar homestay. Kita nginep di Homestay Aulia namanya. Harga per malamnya itu 400.000 rupiah. Di sini ada 3 kamar. Ayah dapat yang nomor 2. Untuk review lengkapnya udah banyak juga di YouTube. Ente tinggal cari aja mengenai fasilitas di homestay ini. Nah, warga, hari ini Aye mau pulang setelah liburan 3 hari 2 malam di Pulau Pari. Asik bener. Nah, ini adalah pelabuhan utama Pulau Pari. Ini pintu masuk dari sini keberangkatan. Dari sana juga bisa sebenarnya sih. Nah, di sebelah kanan ini adalah ruang informasi tiket atau loket kapal tradisional. Jadi ente yang mau tanya-tanya informasi seputar kapal tradisional ini bisa dari sini. Yang di depan sana itu adalah antrian untuk penumpang kapal tradisional. Jadi yang diberangkatin duluan itu adalah penumpang kapal tradisional. Nanti kapal lisupnya itu berangkat dari Pulau Panggang terus ke Pulau Pramuka baru jemput di Pulau Pari ini. Nah, itu kapal lisupnya. Nanti kita ke sana setelah di absen. Tadi kita habis absen penumpang. Nah, sekarang kita menuju ke kapalnya. Kalau nggak salah nama kapalnya itu Paus 4 di jalur pelayaran 2 yang sesuai dengan yang ada di website. Nah, kita ngantri di sini untuk masuk ke kapalnya. Sekarang kapalnya itu punya deck di atas ya. Jadi ada yang bisa di dalam, di bawah, dan sama ada yang bisa di atas. Kalau dulu itu yang tahun 2025 Ayah naik kapal ini itu masih di bawah semuanya. Ini adalah kondisi di dalam kapal itu seperti ini sekarang. Lebih banyak kursinya dan lebih lega gitu warga. Dan sekarang di kapal Lisub ini juga sudah ada toiletnya. Bismillah, kita berangkat. Alhamdulillah kita udah sampai nih di Pelabuhan Muara Angke. Untuk ente warga yang mau tahu total biaya yang Aye keluarin selama liburan 3 hari 2 malam di Pulau Pari, nanti Aye akan kasih lihat. Kalau gitu sampai jumpa lagi di video perjalanan selanjutnya.